puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara dalam program kita pagi hari ini. Program setiap pagi bersama Tuhan. Setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan adalah kekuatan, firman Tuhan adalah jawaban, dan firman Tuhan adalah tuntunan kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu mari kita buka hati kita sambut firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini, pagi berkat, pagi mujizat buat setiap kami. Dan kami bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam, sehingga bangun kami pagi ini tidak kurang suatu apapun. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan sepanjang hari ini. Tuhan yang menjaga, menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan sepanjang hari ini biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Darah Yesus yang membungkus kami dan hal yang kami kerjakan, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Yang pada akhirnya sepanjang hari ini kami hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapa, berfirmanlah buat kami, karena firman-Mu adalah jawaban buat setiap kami, sehingga firman-Mu kami percaya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hati hamba berasal dari isi hati Tuhan, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat firman-Mu kami berjumpa dengan Tuhan, dan orang yang berjumpa dengan Tuhan dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Buka Alkitab kita, Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18. Saudara bisa baca ayat yang ke-16 sampai ayat 33 di rumah. Saya akan baca di satu ayat firman Tuhan, yaitu ayat yang ke-19. Kejadian 18 ayat yang ke-19. Nanti saudara bisa baca keseluruhannya, mulai dari Kejadian pasal 18, khususnya ayat 16 sampai dengan ayat 33. Tapi yang saya baca satu ayat ini, yaitu di ayat yang ke-19. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah, sikap kita sebagai seorang pendoa. Sikap kita sebagai seorang pendoa. Kejadian 18 ayat yang ke-19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita bukan hanya bisa berdoa, tetapi setiap kita juga adalah seorang pendoa. Saya ulangi sekali lagi, saya percaya bahwa setiap kita bukan hanya bisa berdoa, tetapi setiap kita adalah seorang pendoa. Minimal kita seorang pendoa untuk rumah tangga dan keluarga kita. Karena Tuhan sudah pilih kita untuk kita berada dalam rumah tangga itu. Berarti Tuhan pilih kita untuk kita juga menjadi seorang pendoa dalam rumah tangga kita. Kalau saudara bertanya kepada saya, loh kok pendoa Pak Pendeta? Karena saudara dikasih dalam Tuhan, sikap seorang pendoa adalah seorang yang mencerminkan tentang isi hati yang dia lihat. Jadi kalau dia lihat seperti Abraham, dia lihat kejadian yang akan menimpa Sodom, maka sikap dia sebagai seorang pendoa, dia berdoa kepada Tuhan. Dan kalau saudara bertanya kepada saya, kenapa Pak Pendeta bisa menyimpulkan Abraham juga seorang pendoa? Karena saya melihat dari isi doa Abraham, di mana Abraham berdoa begitu spesifik kepada Tuhan, dan begitu intimnya dia berdoa kepada Tuhan, sehingga di dalam doanya terjadi kesepakatan dan Tuhan menjawabnya. Dan Tuhan berfirman, jika ada permintaan yang seperti yang Abraham sampaikan, maka Tuhan akan memenuhi. Karena itu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahasa-bahasa yang Abraham naikkan juga bahasa-bahasa yang sangat sopan, sangat santun, sangat menghargai otoritas Bapa. Sehingga saya ada pada satu kesimpulan, Abraham bukan hanya orang yang diberkati, tetapi Abraham juga adalah orang atau seorang pendoa. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, maka dari sini saya juga mengajak bahwa kita juga harus menjadi seorang pendoa. Mengapa kita harus menjadi seorang pendoa? Karena seorang pendoa adalah orang yang punya beban, punya kepekaan hati untuk berdoa di mana tempat yang Tuhan tempatkan. Hari ini kita berdoa buat rumah tangga kita, keluarga kita. Lalu kita berdoa buat kota kita berdoa buat bangsa kita. Karena lewat pendoa-pendoa inilah maka akan terjadi pemulihan. Dan lewat pendoa-pendoa inilah maka rancangan Tuhan
akan sempurna dinyatakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari ayat yang kita baca, saya menyimpulkan dengan kalimat sederhana. Seorang pendoa adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Karena itu mari kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kita nggak bisa hidup semau-maunya kita. Kita nggak bisa hidup sesuka-suka hatinya kita. Kita nggak bisa hidup ada orang nasihatin kita, lu jangan gitu, lu kan pelayan Tuhan, lu jangan gitu, lu kan anak Tuhan, lu jangan gitu, lu kan orang Kristen, nggak boleh mendendam, nggak boleh benci, lu harus berdoa, harus mengampuni, lu nggak boleh begitu, lu kan udah punya keluarga, lu nggak boleh lagi jalan sama istri orang, suami orang, lu nggak boleh lagi selingkuh. Lalu kita nggak bisa bilang, ya terserah gue dong, hidup-hidup gue, semua mau gue, yang hancur-hancur gue sendiri, yang rusak-rusak gue sendiri, apa urusan lu, ngasih makan kagak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak bisa bilang begitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ini hidup tidak bisa semau kita. Kita hidup adalah seturut dan semaunya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita hidup menurut jalan Tuhan. Kita juga nggak bisa berdoa semau-mau kita. Ya kalau ada masalah aja kita berdoa. Kita nggak bisa beribadah semau-mau kita. Kalau sempat aja kita beribadah. Kita nggak bisa melayani semau-mau kita. Yang posisi-posisi asik aja kita mau. Nggak bisa saudara. Kita hidup seturut dan semau kehendak Tuhan. Dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang menjadi pilihan Tuhan, di mana nama Tuhan akan dipermuliakan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya belajar seorang pendoa adalah seorang yang memiliki hati yang peka, orang yang memiliki hati yang penuh belas kasihan. Dan yang terakhir, seorang pendoa adalah seorang yang tidak kecewa dan tidak mudah putus asa. Tetapi seorang pendoa adalah seorang yang tekun dan setia. Ada banyak masa-masa pandemi ini saudara, orang menjadi kecewa. Masa-masa pandemi ini orang banyak yang putus asa. Masa-masa pandemi ini orang banyak bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Tuhan, kenapa saya mengalami hal seperti ini? Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Dan di masa pandemi ini banyak orang yang akhirnya putus asa dan kecewa. Seorang pendoa tidak boleh putus asa. Seorang pendoa tidak boleh kecewa. Bayangkan kalau seorang pendoa saja putus asa, bagaimana orang yang berdoa? Iya kan? Karena berdoa dan pendoa itu berbeda. Berdoa itu semua orang bisa. Tetapi pendoa itu adalah butuh keintiman, kedekatan, kepekaan dengan Tuhan. Dan butuh pertobatan yang sungguh-sungguh dan keseriusan hidup bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah seorang pendoa. Dan saya percaya saudara dan saya, kita harus menjadi seorang pendoa. Nah, seorang pendoa, dia akan berdoa buat rumah tangga, keluarga, kota, bangsa yang Tuhan percayakan atasnya ada. Dan seorang pendoa tidak boleh putus asa. Mungkin hari ini kau berdoa, Tuhan, saya sudah berdoa 20 tahun buat rumah tangga saya sudah berdoa buat 20 tahun buat suami saya, buat istri saya sudah berdoa 15 tahun buat keluarga saya, buat anak saya, tapi saya belum melihat hasil jawabannya. Dengan baik saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara, ketika engkau berdoa, percayalah Tuhan akan menyatakan doamu. Karena itu doa tidak pernah sia-sia. Doa kita pasti dijawab oleh Tuhan jika doa kita doakan dengan benar dan yakin. Doa orang benar, bila didoakan dengan yakin, sangat besar kuasanya. Dan doa yang kita doakan adalah seturut dengan kemauan Tuhan, seturut dengan jalan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun badai, apapun masalah, apapun tantangan, apapun pergumulan yang sedang kau alami saat ini, jangan pernah putus asa, jangan menyerah. Kita adalah seorang pendoa. Kita adalah seorang yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena itu tetap semangat, tetap berdoa. Badai pasti berlalu. Masalah yang kita hadapi pasti akan kita melihat ujungnya. Dan kita akan menyatakan, kita akan merayakan. Dan Tuhan akan menyatakan kemenangannya. Tetap sukacita, tetap semangat. Dan ini yang saya percaya, seorang pendoa, dia tetap tekun dan setia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, amin buat firman Tuhan. Sampai jumpa dalam program selanjutnya, program setiap pagi bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba selesai menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami menjadi pendoa yang Tuhan percayakan. Karena itu, urapi setiap kami, kalau ada yang berdoa buat rumah tangganya, kalau ada yang berdoa buat usahanya, ada yang berdoa buat karirnya, berdoa buat istrinya, suaminya, buat anaknya, yang berdoa dalam nama Yesus. Beri mereka ketekunan dan kesetiaan, dan mereka mendengar dan melihat jawaban doa yang mereka doakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amen. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat menikmati pergumulan hidup saudara. Selamat menjalani bersama dengan Tuhan. Dan ingatlah, orang yang berjalan dengan Tuhan, dia akan cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap pandang Tuhan, karena Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Amin.